Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Istiqomah Abdul Nafi, mahasiswi Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kapasitas Absorptif Teknologi Informasi terhadap Kapabilitas Analitik Big Data dalam Meningkatkan Kreativitas dan Kinerja UMKM di Indonesia, yang dibimbing oleh Prof. Syaiful Ali, MIS, PhD, AK, CA. Nah, yang pertama adalah latar belakang, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini transformasi digital telah menjadi fenomena global yang telah merubah lanskap bisnis di berbagai industri. Transformasi digital merupakan langkah penting bagi organisasi dalam menanggapi perubahan pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, hingga menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, UMKM merupakan kontributor penting bagi perekonomian suatu negara karena perannya dalam mencapai berbagai tujuan sosial ekonomi, seperti meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga pengembangan kewirausahaan. Di mana meskipun potensi UMKM ini dalam ekonomi digital itu sangat besar, lingkungan bisnis untuk usaha kecil dan menengah juga menghadapi persaingan ketat seperti dari pesaing yang sudah mapan, pesaing baru, dan juga ekspektasi konsumen yang terus meningkat. Di Indonesia sendiri, menurut Institute for Development of Economic and Finance, pada tahun 2023 sebanyak 22 juta UMKM itu telah bergabung dalam ekonomi digital, dan jumlah ini akan terus meningkat hingga 2024 dengan target sebesar 30 juta. Penggunaan big data untuk menganalisis data dan juga mendukung pengambilan keputusan organisasi telah mendapat perhatian besar, di mana big data merupakan salah satu yang paling sering diadopsi oleh organisasi untuk membangun dan juga mencapai keunggulan kompetitif dalam memfasilitasi inovasi digital. Menurut Micallef DKK tahun 2019 menyatakan bahwa untuk dapat memanfaatkan big data analitik secara maksimal dan juga meningkatkan kinerja, perusahaan perlu membangun kemampuan analisis big data yang kuat. Big Data Analitik telah dianggap sebagai inovasi teknologi yang signifikan menurut Yasmin DKK tahun 2020 dan Micallef DKK tahun 2019. Karena teknik ini mampu mengekstraksi pola dari informasi terstruktur maupun tidak terstruktur untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan juga kinerja lingkungan yang lebih optimal. Nah, beberapa UMKM masih menunjukkan adanya kesulitan untuk menerapkan big data analitik secara praktis. Hal ini juga dikemukakan di beberapa literatur sebelumnya, seperti Anwar DKK tahun 2024, Dahiri DKK tahun 2024, Willets dan Atkins tahun 2024, dan Marov Khani DKK tahun 2020, bahwa menyatakan ketika UMKM sering menghadapi tantangan dalam berinovasi seperti keterbatasan sumber daya, minimnya akses terhadap pembiayaan, budaya yang cenderung menghindari resiko, sehingga kendala ini membuat implementasi big data analitik di kalangan UMKM lebih sulit dibandingkan di organisasi besar lainnya, yang mereka cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk mendukung inovasi teknologi. Nah, namun demikian, mengadopsi big data analitik ini berfungsi sebagai kekuatan positif untuk meningkatkan operasi dan juga memperkaya kualitas keputusan dan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan atau kendala, terdapat peluang besar yang diberikan big data analitik yang tetap relevan untuk diupayakan oleh UMKM untuk mendukung pertumbuhan dan juga keberlanjutan bisnis mereka, sehingga bisa mendorong mereka untuk bersedia menggunakan big data analitik dalam bisnisnya. Nah, kapabilitas Big Data Analytics sendiri merupakan kapasitas organisasi untuk merespon, memvisualisasikan, dan menganalisis data. Semakin pentingnya Big Data itu telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan kemampuan bisnisnya atau kemampuan analisisnya untuk memperkuat kinerja perusahaan. Nah, literatur terdahulu berfokus pada adopsi atau praktik data analitik yang digunakan oleh organisasi besar. Mereka belum berfokus pada UMKM. Nah, Micallef DKK tahun 2020 mereka juga menyarankan bahwa untuk mendapatkan keuntungan kinerja dari kapabilitas big data analitik, perlu adanya pengenalan mekanisme serta faktor-faktor yang mendukungnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana pengaruh kapasitas absorptif teknologi informasi terhadap kapabilitas big data analitik yang menjadi faktor pendukung diterapkannya big data analitik. Selanjutnya, pengaruh kapabilitas big data analitik terhadap kreativitas organisasi dan kinerja organisasi di kalangan UMKM di Indonesia.
Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kapabilitas big data analitik ini menjadi salah satu faktor dalam mendukung atau mendorong inovasi dan juga meningkatkan kinerja organisasi, di mana penting untuk memahami bagaimana mekanisme dan juga proses big data dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis, terutama di UMKM. Semakin meningkatnya kapabilitas big data analitik, perusahaan bisa lebih cepat untuk mengidentifikasi peluang inovasi dari data yang kompleks, mempersingkat siklus pengembangan produk, dan juga mempercepat respon terhadap pasar yang akhirnya nanti akan meningkatkan daya saing mereka. Nah, meskipun penelitian dan praktik big data analitik ini telah terfokus, terutama di negara-negara industri besar lainnya, masih ada kekurangan penelitian empiris dalam konteks negara lain, terutama di pasar negara berkembang, menurut Yasmin DKK tahun 2020. Sehingga peneliti juga memilih negara Indonesia karena menurut Murder Intelligence, market size perangkat lunak big data analitik di Indonesia diperkirakan mencapai 43,15 miliar US dollar pada tahun 2024 dan akan terus meningkat hingga 67,48 miliar US dollar pada tahun 2029. Dan tren ini menonjol di kalangan UKM dan juga startup di Indonesia. Sehingga berikut adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitiannya. Nah, motivasi penelitian. Seiring dengan semakin berkembangnya transformasi digital, UMKM telah dihadapkan dengan peluang besar untuk meningkatkan daya saing mereka. Namun, tanpa adanya penelitian, UMKM juga bisa beresiko kehilangan potensi yang bisa didapatkan dari adopsi big data analitik, seperti meningkatkan kreativitas dan inovasi, hingga pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, penelitian ini juga dilakukan untuk menghindari kesenjangan literatur, antara lain kurangnya panduan empiris bagi UMKM dalam menggunakan big data secara efektif, sehingga hal ini akan menyebabkan UMKM berada dalam posisi tertinggal dan kurang berkembang dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan teori dan juga literatur di bidang sistem informasi teknologi big data di UMKM. Selain itu, penelitian ini juga mengisi gap literatur yang ada, terutama dalam mengkaji pengaruh big data analitik di sektor UMKM yang masih belum mendapatkan perhatian besar dibandingkan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Penelitian ini juga bisa membantu pelaku UMKM, khususnya di Indonesia, dalam meningkatkan kemampuan dan juga mengoptimalkan potensi mereka dengan menerapkan big data analitik dalam proses bisnisnya. Nah, kemudian kontribusi penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam literatur yang bisa menjadi dasar penelitian lebih lanjut. Kemudian, secara praktis, penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pelaku UMKM tentang bagaimana big data analytic capability ini bisa diterapkan untuk meningkatkan kreativitas dan kinerja dengan mengembangkan keterampilan dan juga kapasitas mereka. Kemudian secara regulasi atau kebijakan, hasil penelitian ini juga memberikan data dan juga informasi yang bisa digunakan bagi regulator untuk merancang kebijakan yang mendukung penggunaan big data analitik di kalangan UMKM. Nah, kemudian dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah resource-based view yang merupakan kerangka kerja yang menyoroti signifikansi sumber daya dan juga kapabilitas internal organisasi dalam merumuskan strategi yang beradaptasi dengan lingkungan dinamis untuk kesuksesan jangka panjang, di mana penggunaan sudut pandang RBV ini memungkinkan UMKM untuk mengidentifikasi bagian dari operasi bisnis mereka. Kemudian tujuan pustaka di penelitian ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, Big Data Analytic usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, Big Data Analytic Capability, kapasitas absorptif teknologi informasi, kreativitas organisasi, dan kinerja organisasi. Nah, berikut adalah kerangka penelitian ini di mana terdapat 4 hipotesis. Nah, hipotesis pertama adalah kapasitas absorptif teknologi informasi yang berpengaruh positif pada kapabilitas analitik big data, di mana mengacu pada penelitian ahli DKK tahun 2012 bahwa konsep kapasitas absorptif merupakan kemampuan perusahaan untuk mengenali nilai dari informasi eksternal yang baru, memadukannya, kemudian menerapkannya untuk tujuan komersial. Organisasi yang memiliki kapasitas absorptif yang tinggi, dia cenderung lebih mampu memahami dan juga mengadopsi teknologi big data analitik. Nah, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menyerap dan mengintegrasikan teknologi informasi akan berdampak pada pengembangan big data analytic capability pada UMKM. Kemudian hipotesis kedua adalah kapabilitas analitik big data berpengaruh positif pada kreativitas organisasi.
di mana menurut Mikhalif dan Gupta tahun 2021 mengungkapkan bahwa dengan otomatisasi berbagai tugas manual, manusia akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada aktivitas kreatif. Dengan mengembangkan Big Data Analytic Capability ini, UMKM bisa mengalokasikan sumber daya mereka untuk tugas-tugas kreatif dan inovatif yang pada gilirannya akan meningkatkan kreativitas organisasi. Kemudian hipotesis ketiga adalah kapabilitas analitik big data berpengaruh positif pada kinerja organisasi, di mana kemampuan analitik big data ini merujuk pada kapasitas organisasi dalam memanfaatkan manajemen data, infrastruktur teknologi, dan juga sumber daya manusia untuk menciptakan wawasan baru dan mengubah bisnis menjadi keunggulan kompetitif. Dengan kemampuan analitis yang kompeten, organisasi bisa mengidentifikasi tren pasar dan juga preferensi pelanggan hingga pola perilaku yang sebelumnya tidak terlihat, sehingga informasi tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan yang baru sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan juga profitabilitas pada UMKM. Kemudian hipotesis keempat adalah kreativitas organisasi yang berpengaruh positif pada kinerja organisasi, di mana menurut Rumanti DKK tahun 2023 menunjukkan ketika kreativitas organisasi yang dibentuk oleh kombinasi kreativitas individu, kelompok, lingkungan, internal, dan penciptaan pengetahuan serta inovasi terbuka, itu secara signifikan dan positif dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Nah, peneliti menyimpulkan bahwa kreativitas yang dikelola dengan baik dan juga didukung oleh Big Data Analytic Capability akan meningkatkan kinerja organisasi. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi dengan pendekatan metode kuantitatif dengan jenis data primer dan juga menggunakan desain survei dan pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Sampel yang dipilih pada penelitian ini merupakan pelaku UMKM di Indonesia yang sudah terdigitalisasi dan juga menggunakan analitik big data dalam proses dan aktivitas bisnisnya. Nah, berikut adalah tabel instrumen penelitian di mana di penelitian ini terdapat 4 konstruk. Yang pertama, kapasitas absorptif teknologi informasi yang mengacu pada paper ahli DKK tahun 2011 dan 2013, kemudian kapabilitas analitik big data yang mengacu pada Cheng DKK tahun 2023, kemudian kreativitas dan kinerja organisasi mengacu pada paper Mikhalef dan Gupta tahun 2021. Nah, dalam memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas, nantinya peneliti juga akan melakukan pilot test untuk menghindari bias penelitian. Nah, kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data, di mana penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang berbasis online menggunakan Google Form. Nah, penelitian ini menggunakan skala Likert 7 poin yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian mengacu pada Cheng DKK tahun 2023 dan Ali DKK tahun 2011. Data yang diperoleh nantinya akan diolah menggunakan Structural Equation Modeling Partially Square dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 4.0. Dan pengujian di dalamnya terdapat pengujian validitas dan reliabilitas dan juga pengujian hipotesis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.